Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah Majelis Duha Masjid Ar-Ruhama Malang yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini hari kedua dari bulan suci Ramadan. Di Ahad yang pertama kita bertemu kembali dalam pengajian rutin. Mudah-mudahan Allah memberkahi kehidupan Bapak Ibu sekalian, menerima amal ibadah kita semua, dan menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan pembahasan dari tafsir Al-Quranul Karim, di mana kita di pertemuan bulan lalu jemaah sekalian, di bulan Sya'ban, kita sampai di surah At-Takwir. Ya, At-Takwir ayat yang ke-12. Betul, seperti lihat catatannya. Kalau catatan saya sampai At-Takwir ayat 12. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan ke surah yang sama, yaitu di ayat yang ke-13. Ya, surah At-Takwir, surah yang ke-81. Berisi 29 ayat. Kita sekarang di ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Dan apabila surga itu uzlifat, didekatkan. Dan apabila surga itu didekatkan. Ya, kita lihat dalam kitab Mukhtasar Al-Fiqhul Islami jamaah sekalian, disebutkan di sana tentang apa itu surga. Ya, disebutkan surga itu adalah Darussalam, negeri keselamatan, negeri assalam yang Allah sediakan bagi ahlul iman, laki-laki maupun wanita di akhirat kelak. Disebutkan di antara pembahasan tentang surga ya jemaah sekalian, yang pertama tentang nama-nama surga. Nama-nama surga dalam Al-Quran ya disebutkan di antara nama-nama surga ya. Jadi surga itu namanya lebih dari satu, tapi hakikatnya sama. Ya, surga itu satu zatnya, tapi sifatnya berbeda-beda. Ya, ada derajat-derajatnya, ada perbedaan-perbedaan ya sifat-sifat surga itu. Di antara nama-nama surga yang pertama adalah Al-Jannah. Ya, jadi dalam Al-Quran, Bapak Ibu kalau ketemu ya lafaz Al-Jannah, biasanya bermakna apa? Surga. Ya, bisa juga bermakna kebun ya, tapi lebih kepada surga ya. Kita melihat ya konteks ayatnya, surga menggunakan salah satunya Al-Jannah. Misalnya dalam surat An-Nisa 13 ya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya,
Allah akan masukkan dia ke surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang besar. Ya, di sini menggunakan lafaz jannat. Jannat jamak dari al-jannah. Al-jannah surga, jannat surga, surga. Yang kedua disebut juga jemaah sekalian istilah lain ya dari surga dalam Al-Quran, yaitu surga Firdaus, Jannatul Firdaus ya. Ini bisa kita simak ya, misalnya dalam Al-Kahfi 107, innalladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka itu surga Firdaus nuzula, sebagai tempat tinggal. Di sini menggunakan lafaz apa? Surga Firdaus. Ya. Yang ketiga jemaah sekalian disebut dengan Jannatu Adnin, surga Aden. Surga Aden. Surga Aden. Ya, dalam surah Shad 49 ya sampai 50 Allah menegaskan hadza dzikr. Hadza dzikr. Ini adalah peringatan. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ada tempat kembali yang baik. Jannati adnin, yaitu surga Aden. Mufattahatan lahumul abwab, yang terbuka bagi mereka pintu-pintunya. Jadi kesimpulannya nomor 3 disebut dengan surga Aden. Yang keempat jemaah sekalian, Jannatul Khuldi, surga Khuldi. Ya, al-khuldi dari kata maksudnya adalah kekekalan, surga yang kekal abadi, Jannatul Khuld. Allah menegaskan dalam surah Al-Furqan, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wu'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Ya, jadi katakanlah, apakah yang demikian itu lebih baik ataukah surga al-khuldi, surga kekekalan yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kanat lahum jazaa'an wa masira, ya, adalah surga khuldi itu balasan dan tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kelima, Jannatun Na'im, surga Na'im. Jannatun Na'im, surga Na'im yang penuh kenikmatan. Dalam surah Luqman ayat yang ke-8, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, maka bagi mereka jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya, mudah-mudahan kita tergolong ya ahlul iman wal amal as-solih, dan tergolong, semoga kita termasuk ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Yang keenam, surga ma'wah, Jannatul Ma'wah. Ya, Allah berfirman dalam surah As-Sajdah 19, ammal ladzina amanu wa amilus solihat falahum jannatul ma'wah nuzulam bima kanu ya'malun. Ya, adapun orang-orang yang beriman lagi beramal soleh, maka bagi mereka surga al-ma'wa, ya, tempat bernaung, ya, nuzula sebagai tempat tinggal bagi mereka, bima kanu ya'malun, dengan sebab amalan yang mereka kerjakan.
Yang terakhir Darussalam, Darussalam ya negeri keselamatan. Lahum darussalami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Ya, jadi bagi mereka negeri keselamatan ya di sisi Rabb mereka, dan bagi mereka dan mereka itu, saya ulangi, dan Allah waliyuhum menjadi wali mereka, pelindung mereka dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Ya, ini adalah nama yang ketujuh sama sekalian dari surga dalam Al-Quran. Ya, baik. Nah, sekarang dibahas ya tentang nama-nama pintu-pintu surga. Ya, nama-nama pintu-pintu surga. Ya, disebutkan jamaah sekalian bahwasanya surga itu memiliki 8 pintu. Ya, 8 pintu. Nah, disebutkan dalam hadis ini ada 4 yang disebutkan namanya, di antaranya yaitu pintu yang disebut pintu sholat. Pintu sholat. Ya, nanti akan dikatakan ya, ada yang menyeru ya di pintu-pintu surga, ya Abdullah hadza khair faman kana min ahli sholat, siapa yang termasuk dari ahli sholat, du'iya min babi sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Ya. Wa man kana min ahli jihad, ya kalau hamba itu di dunianya termasuk orang yang ahli jihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Nah, yang kedua pintu jihad. Yang ketiga jamaah sekalian, kalau dia ahli puasa, maka dia akan dipanggil dari pintu yang namanya Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Nah, kalau dia termasuk dari ahli sodakoh, maka dipanggil dari pintu sodakoh. Ya, jadi ini 4 nama pintu dari 8 pintu surga. Ya, jadi kita imani surga ada 8 pintu, 4 diantaranya disebutkan di dalam hadis ini. Nah, ketika mendengar hadis tersebut, sahabat Abu Bakar itu bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Apakah ada hamba yang masing-masing pintu itu memanggil hamba tadi? Maka beliau menjawab, ada. Ya. Wa arju an takuna minhum. Aku berharap semoga engkau termasuk golongan mereka. Ya, maksudnya semoga engkau wahai Abu Bakar termasuk golongan apa? Yang dipanggil dari semua pintu. Ya, pintu sholat memanggilnya, pintu puasa memanggilnya, pintu jihad memanggilnya, pintu sedekah memanggilnya, pintu-pintu yang lain juga apa? Memanggil satu orang hamba. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berharap semoga Abu Bakar termasuk golongan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lalu bagaimana luasnya pintu surga jemaah sekalian? Apakah seperti pintu kita di dunia? Ya, tentu berbeda ya. Jadi kalau pintu kita di dunia ini untuk sampai ya dari daun sebelah kanan ke sebelah kiri, ya jarak pintunya itu kurang lebih mungkin hanya perjalanan apa? Kurang lebih ya 2 detik ya mungkin, atau 1 detik ya melangkah dari dinding ke dinding ya, dari pintu. Ya, kalau di akhirat di surga jemaah sekalian disebutkan bahwa jarak dari 2 daun pintu surga itu perjalanan 40 tahun. Ya, 40 apa? Tahun. Berarti sangat-sangat luas. Sangat-sangat. Kenapa kok sangat luas? Karena yang masuk juga banyak. Yang masuk banyak sama sekalian. Wala yahtiyanna 'alaiha yaumun, akan datang satu hari
Ya, pada pintu surga itu dalam keadaan apa? Kawidun minaziham. Ya, maksudnya dalam keadaan apa? Penuh sesak karena banyaknya orang-orang yang memasukinya. Ya, semoga kita termasuk ya golongan mereka yang dimudahkan masuk apa? Surga. Artinya seluas itu pintunya, satu pintu surga, ada saatnya di mana pintu itu apa? Sesak dengan manusia masuk ke dalam apa? Surga. Ya, semoga kita termasuk golongan mereka yang dimudahkan masuk ke dalam pintu apa? Surga. Kalau nggak lewat pintu bagaimana? Misalnya istana ya kita lewat dari pintunya. Surga sama sekalian memasukinya dari apa? Pintu surga. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Luasnya pintu surga, yaitu perjalanan apa? 40 tahun menggunakan apa? Tidak disebutkan. Tidak disebutkan ya, apakah dengan berjalan kaki ataukah dengan berkuda, tidak disebutkan. Jaraknya 40 tahun perjalanan. Ya, dan akan datang satu hari di mana apa? Kawidun minaziham ya. Jadi makna sederhananya itu penuh sesak ya, karena keramaian ya orang-orang yang memasukinya. Baik. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan pintu-pintu surga itu terbuka? Ya, ketika kita di dunia, kapan pintu-pintu surga itu akan terbuka? Yang pertama, hari Senin dan Kamis. Ya, hari Senin dan Kamis. Ya, ini ada sebuah keterangan ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Ya, jadi dibuka pintu-pintu surga itu di hari Senin dan Kamis. Ya, maksudnya ketika kita di dunia ya. Fayughfaru, akan diampuni setiap hamba yang dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, kecuali orang yang ada permusuhan antara dirinya dengan saudaranya. Maka dikatakan, tunggulah kedua orang tersebut sampai yastoliha, ya sampai berislah, sampai apa? Memperbaiki hubungannya. Ini 3 kali, salatan. Ya, akhrajahu Muslim ya, hadis ini riwayat Imam Muslim. Yang kedua, jemaah sekalian, ya mungkin kaitannya dengan Senin dan Kamis ini, Nabi SAW biasanya suka puasa Senin dan Kamis. Ya, jadi amal-amal itu terangkat. Ya, juga di sini ada keterangan apa? Pintu-pintu surga dibuka ya Senin dan Kamis ya. Kalau para jemaah sekalian punya kebiasaan puasa Senin Kamis, ya mudah-mudahan bisa apa? Istiqomah, bisa berlanjut ya, Masya Allah. Atau amal yang lain ya. Jadi di setiap hari baik ya, di Senin dan Kamis dibuka pintu-pintu surga. Yang kedua, di bulan Ramadan ya, di bulan apa? Ramadan. Idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah. Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka benar-benar dibuka pintu-pintu surga. Ya, untuk apa dibuka jemaah sekalian? Ya, untuk lebih memotivasi ya kita sebagai hamba-hamba Allah supaya apa? Rindu ya dengan surga, tertarik ya, kepingin masuk ke dalam surga. Ya, ya ibaratnya ada sebuah istana yang sudah dibuka pintunya. Kita dipersilahkan untuk datang ke sana. Kira-kira tertarik atau tidak? Nah, kita tertarik, kepingin masuk ke istana kerajaan tersebut. Nah, ini surga dibuka pintunya. Artinya seakan-akan apa? Allah SWT memberikan kelapangan, kemudahan bagi siapa yang mau ya untuk beramal, untuk beriman ya. Nah, di bulan Ramadan dia tingkatkan kualitas imannya, takwanya, amalnya, dibuka pintu-pintu apa? Surga. Wa ghulliqat abwabu jahannam, ya, dan ditutuplah pintu-pintu neraka jahannam, wa sulsilati asyayatin, dan dibelenggulah syaitan. Muttafaqun alaihi. Yang ketiga jemaah sekalian, yaitu ketika seseorang berdoa setelah berwudu.
Ya, berdoa setelah berwudu. Ya, ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada di antara kalian yang dia berwudu lalu dia sempurnakan wudunya, lalu dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ya, boleh kita tambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Baca doa tadi, dua kalimat syahadat tadi, futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah, akan dibuka baginya pintu-pintu surga yang 8. Ini ada keterangan jumlah pintu surga ada 8. Yadkhulu min ayyiha sya, dia bisa masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ya, jadi kesimpulannya, hari Senin dan Kamis bulan Ramadan, dan ketika seseorang selesai berwudu dan mengucap doa, ya, dua kalimat apa? Syahadat. Baik, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga tentang surga, ya. Awwalu man yadkhulul jannata, siapa orang yang pertama kali masuk surga? Siapa yang pertama kali? Yang pertama kali masuk surga, jemaah sekalian, ternyata adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada hadis bahwasanya beliau bersabda, "Ati babal jannah, aku akan mendatangi pintu surga di hari kiamat, lalu aku minta untuk dibukakan." Lalu penjaga surga itu bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Saya menjawab, "Muhammad, aku adalah Nabi Muhammad." Maka penjaga surga itu mengatakan, "Bika umirtu, dengan mula aku diperintah untuk tidak membukakan untuk siapapun sebelum Anda." Ya, berarti hadis ini menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah dijamin apa? Surga. Bahkan beliau yang pertama kali masuk apa? Surga. Ya. Ini ya, keterangan malaikat tersebut, dengan mula aku diperintah untuk tidak membukakan bagi siapapun sebelum Anda. Rawahu Muslim. Nah, kemudian jamaah sekalian, ada keterangan, ya, bahwasanya umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang pertama kali masuk surga. Ya, awwalu ummatin tadkhulul jannah, umat pertama yang masuk surga. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhiruna, kami itu adalah yang akhir." Ya, maksudnya masanya, zamannya. Al-awwalun, tapi yang awal di hari kiamat. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah, dan kita, ya, beliau dan umatnya, ya, adalah yang pertama kali masuk ke dalam surga. Ya, maksudnya sebelum umat-umat yang lain didahulukan Nabi SAW dan umat beliau. Meskipun di dunianya kita yang paling akhir, zamannya kan paling akhir kita dibanding nabi-nabi dan umat-umat sebelumnya. Tapi di akhiratnya kita didahulukan kalau masuk surga. Ya, semoga kita termasuk dari ahli surga, mendapat kemuliaan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tambahkan satu lagi, ya. Awwalu zumratin yadkhulunal jannah. Ya, bagaimana keadaan rombongan yang pertama kali masuk surga? Kelompok manusia yang pertama kali masuk surga, bagaimana tampilannya? Disebutkan, inna awwala zumratin, sesungguhnya rombongan yang pertama kali masuk ke dalam surga, ala suratil qamar, yaitu mereka, ya, dengan tampilan apa coba sekalian, seakan-akan apa? Bulan. Ya, seperti tampilan apa? Bulan purnama, Lailatul Badri. Ya, maksudnya itu cahayanya, keindahannya itu bagaikan apa? Laksana bulan purnama. Rombongan yang berikutnya seperti apa? Asyaddi kaukabin durriyin fis sama'i dha'atan, ya. Rombongan yang berikutnya seperti apa?
bintang yang paling berkilau di langit. Ya, bintang yang paling berkilau di langit. Ya. La yabulun, ya, ahli surga itu tidaklah buang air kecil, tidak pula buang air besar, wala yataghawwatun wala yatsfilun, ya, mereka tidak meludah, wala yamtakhitun, tidak pula membuang ingus. Amsyatuhum az-zahab, sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Ya, kalau kita di dunia sisir ya dari plastik ya sama sekalian, di surga itu dari apa? Emas. Dan bau, ya, warashuhum al-misk, ya, jadi maksudnya itu adalah keringat mereka itu adalah kasturi. Ya, wa majamiruhum al-uluwah wa azwajuhum al-hurul 'ain. Ya, jadi istri-istri mereka adalah bidadari al-hurul 'ain. Ya. Ala khalqi rajulin wahid, ya, bentuk tubuh mereka ahli surga itu sama sekalian seperti bentuk tubuh seorang yang satu, yaitu siapa? Ala surati abihim, seperti surah, ya, atau bentuk atau gambar ayah mereka, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Tingginya maksud beliau situna dhira'an, 60 hasta. Ya, maksudnya ahli surga itu ketika masuk ke surga, tubuhnya itu seperti tubuhnya bapak mereka Adam alaihissalam, ya, yaitu 60 hasta. Ya, tentu sangat tinggi sekali sama sekalian, dan ini disamakan oleh Allah dengan tubuh dari ayah mereka Adam alaihissalam. Muttafaqun alaihi. Baik, ini beberapa keterangannya tentang surga. Nah, di dalam ayat ini, dalam surah Takwir disebutkan wa idzal jannatu uzlifat, ya, apabila surga itu didekatkan. Ya, surga itu apa sudah diciptakan sama sekalian? Sudah diciptakan. Tapi kita tidak melihat perkara yang gaib, tapi kita imani. Ya, jadi surga itu telah ada, telah diciptakan, tapi kita tidak melihat. Neraka juga demikian, telah diciptakan dan telah ada, tapi kita tidak melihatnya. Gaib bagi kita, kita mengimani. Ya, kalau tidak gaib, semua terlihat, ya tidak ada iman. Ya, sudah semua orang akan percaya. Tapi di sini Allah jadikan gaib, tapi kita apa? Mengimani sebagai ahlul iman. Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala tentang ayat tadi, wa idzal jannatu uzlifat, ya, kata Imam Ad-Dhahhak dan yang lainnya, ai qurribat ila ahliha, jadi surga itu didekatkan kepada ahlinya. Ya. Nah, ketika itulah jamaah sekalian, ya, apa yang terjadi ketika neraka jahanam dinyalakan, surga didekatkan, alimat nafsum ma ahdarat, maka tiap-tiap jiwa manusia itu akan mengetahui apa yang sudah dia kerjakan. Ini kan nyambung dengan ayat-ayat sebelumnya, ya. Jadi ini keadaannya di akhirat, ya, ketika telah terjadi hari kiamat, ya, kemudian manusia dibangkitkan, ya, neraka dinyalakan, surga didekatkan. Ketika itulah jiwa manusia itu akan sadar, akan mengetahui apa yang sudah dia kerjakan. Maka beruntunglah ketika jamaah sekalian yang mengisi hidup ini dengan yang baik-baik, dengan amal, dengan iman, dengan takwa. Nanti itulah yang akan kita ingat di akhirat. Ya, jadi kan kita nggak mengingat amalan orang, ya, kita mengingat amalan sendiri-sendiri, ya, termasuk sama sekalian menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran, puasa Ramadan, qiyamul lail, dan lain-lainnya, itu akan diingat di akhirat dan akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala, hadza huwal jawab, inilah jawabannya dari ayat-ayat sebelumnya. Maksudnya bagaimana jemaah sekalian? Maksudnya mulai dari ayat yang pertama,
Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh, dan apabila bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup bertanya karena dosa apa dia dibunuh, dan apabila catatan amal perbuatan dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila neraka didekatkan, maka jawabannya apa? Alimat nafsun, maka ketika itulah tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan. Ya, ini keindahan bahasa Al-Quran ya teman sekalian. Ya, baru di ayat yang ke-14 ya jawabannya, alimat nafsum ma ahdarat. Masing-masing jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Ai idza waqa'at hadhil umur, ya, jadi kalau terjadi perkara-perkara yang besar tersebut di hari itu teman sekalian, maka setiap jiwa itu akan mengetahui apa yang sudah dia kerjakan dan dihadirkan untuknya. Kalau di dunia apa mengetahui coba sekalian? Ya, mengetahui, tapi kan kadang-kadang manusia itu sifatnya lalai, tidak ingat, melupakan perbuatannya. Nanti di akhirat ingat. Ya, kita itu ingatnya apa dia? Kalau pas muhasabah, ingat-ingat perbuatan itu kan baru ingat aja. Tapi nanti di akhirat, baik dia beriman maupun nggak beriman, taat maupun nggak taat, akan sadar semua, akan ingat. Oh iya ya, saya dulu berbuat begini, saya berbuat begini, saya berbuat begini. Ya, itu ingatnya di akhirat. Ini semisal ya dengan surat Ali Imran 30, Allah berfirman, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari setiap jiwa itu mendapati apa yang dia telah kerjakan dihadirkan dari kebajikan. Wa ma 'amilat min su', dan juga apa yang dia lakukan dari keburukan. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ya, jadi manusia itu ingin untuk supaya ada jarak yang jauh antara dirinya dengan hal tadi. Ya, maksudnya dia itu kepingin umpama apa? Ya, masih dijauhkan ya, dari hari hisab, hari perhitungan, karena dia merasa apa? Banyak perbuatan dosanya, sedikit perbuatan apa? Kebajikannya. Ya, ibaratnya kalau di dunia itu misalnya contoh sederhana, ada orang ya berbuat jahat, ada orang kena kasus dan sebagainya, lalu sudah akan dihadapkan ke persidangan, akan disidang dan sebagainya. Kira-kira dia berharap hal tersebut atau dia berharap ada jarak yang jauh? Ya, dia berharap ada jarak yang jauh dengan hal tersebut. Dia nggak kepingin untuk disidang, dia nggak kepingin untuk diperiksa perbuatannya. Orang-orang yang berbuat kekufuran, berbuat tidak baik sama sekalian, orang-orang yang beramal yang nggak baik ingin antara dirinya dengan hal tersebut amadan ba'ida, jarak yang jauh. Nah, semisal juga dengan Al-Qiyamah 13 ya, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhir. Ya, pada hari itu manusia akan dikabarkan kepadanya dengan apa yang telah dia perbuat dan apa yang dia tinggalkan. Ya, ada amal kebajikan yang Bapak Ibu sekalian kerjakan, dikabarkan di hari itu. Ada perbuatan baik yang umpama seseorang melupakannya, melalaikannya, dikabarkan di hari itu. Ya, jadi apa yang dikerjakan, dihindari olehnya, semua dikabarkan. Ya. Ayat selanjutnya, fala uqsimu bil khunnas, maka sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang. Ya, ini yang bersumpah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-jawaril kunnas, yang beredar dan terbenam. Wal laili idza as'as, demi malam apabila telah meninggalkan gelapnya. Was subhi idza tanaffas, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing. Nah, ini isi sumpahnya, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya
Al-Quran benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril. Ya, maksudnya jangan sampai didustakan Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh utusan yang mulia, malaikat Jibril. Ya, apalagi kita berada di bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Ya. Kata Imam ya Ibnu Katsir rahimahullah taala sekalian tentang ayat yang mulia ini, yakni inna hadzal Qur'an la tabligh, ya bahwasanya Al-Qur'an ini adalah penyampaian dari utusan yang mulia. Ya, jadi Allah utus malaikat khusus ya penyampai wahyu Al-Qur'an sebagaimana kitab-kitab sebelumnya, yaitu malakun syarif, malaikat yang mulia, hasanul khalq, bahiyul mandar, indah tampilannya, ya, mulia, aminus sama, orang atau malaikat yang dipercaya di langit, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, yang mana sifatnya dzi quwwah, yang punya kekuatan. Ya, Allah beri kekuatan. Inda dzi al-arsyil makin. Saya ulangi, inda dzil arsy makin, yang punya kekuatan lagi kedudukan tinggi di sisi Allah yang punya arsy. Ya. Muta'in thamma amin, yang ditaati di sana di alam malaikat lagi dipercaya. Ya, maksudnya di langit saja dipercaya oleh penduduk langit, kenapa ada penduduk bumi yang masih mendustakan? Padahal yang menyampaikan malaikat Jibril yang dipercaya di langit, punya kekuatan dan diberikan oleh Allah kepercayaan untuk menyampaikan apa? Wahyu. Dzi quwwah, ya. Ya, muta', ya apapun yang disampaikan ditaati ya, dalam artian didengar ya ucapannya, karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amin ya. Jadi sifat malaikat Jibril diantaranya selain diberi kekuatan juga amanah. Ya, tidak mungkin malaikat Jibril menyampaikan sesuatu yang tidak benar karena dia utusan. Ya, ibaratnya itu seorang raja coba sekalian yang punya utusan khusus. Ya, berarti kan nggak sembarangan, nggak sembarangan. Karena apa? Dipercayakan kepadanya. Ya, umpama raja tersebut ngirim surat ya kepada raja yang lain di daerah yang jauh misalnya. Kira-kira dia ngasih surat tadi kepada orang sembarangan atau kepada orang kepercayaan raja. Nah, malaikat Jibril itu sudah malaikat kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat kan banyak jumlahnya. Dari malaikat yang banyak itu Allah pilih malaikat Jibril untuk tugas yang khusus ini, menyampaikan wahyu. Ya, bagaimana supaya bisa turun ke bumi? Diberi sayap supaya bisa terbang. Jadi malaikat itu bisa terbang ya. Ada yang 2 sayapnya, ada yang 3, ada yang 4. Malaikat Jibril sayapnya banyak. Sayapnya itu disebutkan dalam hadis 600 sayap. 600 apa? Sayap. Ya, kita nggak bisa terbayang ya, bagaimana besarnya para malaikat. Tapi mereka itu makhluk ya. Mereka itu bukan Tuhan, mereka makhluk seperti kita. Tapi bedanya mereka diciptakan dari apa? Cahaya. Kalau kita dari tanah, kalau jin dari api, malaikat dari cahaya. Yang kedua, bedanya malaikat itu tidak diberi hawa nafsu. Kalau kita diberi hawa nafsu, kadang-kadang tergelincir, masih kepingin apa? Makan, minum, kepingin apa? Kecenderungan kepada lawan jenis. Kalau malaikat tidak punya hawa nafsu, mereka tidak makan, tidak minum. Perbedaan yang lain apa? Kalau manusia itu ada laki perempuan, kalau malaikat tidak. Malaikat tidak ada perbedaan, tidak ada laki perempuan, tidak. Perbedaan yang lain, malaikat itu selalu ibadah, taat kepada Allah, la ya'sun, mereka tidak pernah bermaksiat, nggak pernah durhaka, selalu ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini malaikat yang menyampaikan. Nah, Nabi yang menyampaikan, Nabi SAW yang menyampaikan Al-Quran itu apa? Wa ma sahibukum bimajnun, dan kawan kalian yaitu Nabi Muhammad sallallahu wasallamu alaihi bukanlah sekali-kali orang yang gila. Ya, maksudnya bagaimana coba sekalian? Ini menampik tuduhan orang-orang jahiliyah yang menuduh Nabi itu begini-begini.
Ya, macam-macam tuduhannya, disebut sebagai orang yang berdusta, sebagai orang yang majnun, sebagai orang yang penyihir, sebagai orang yang kahin, dukun dan sebagainya. Ya, tidak konsisten ya orang-orang jahiliyah dulu dalam menggelari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan gelaran yang tidak baik, menunjukkan mereka itu semata-mata ingin menjatuhkan beliau, tuduhan yang enggak benar. Ya, kadang disebut begini, kadang disebut begitu. Di sini ditegaskan Nabi itu bukanlah bimajnun, orang yang gila. Bagaimana beliau gila sementara beliau 40 tahun digelari Al-Amin oleh orang-orang Quraisy sendiri? Kan nggak masuk akal, 40 tahun digelari Al-Amin lalu tiba-tiba disebut sebagai pendusta, disebut ini tentu sekedar statement yang negatif karena mereka nggak mau beriman, gitu ya. Maka dijelaskan wa ma sahibukum bimajnun, ya, yaitu kata Imam Ibnu Katsir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, disebutkan pula bahwasannya walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin, Nabi itu pernah melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam kurang lebih melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya kurang lebih 2 kali. Ya, pernah juga melihat malaikat Jibril dalam wujud manusia, pernah. Melihat wujud aslinya pernah bil ufuqil mubin, yaitu ketika melihat malaikat Jibril di ufuk yang terang. Ya, jadi diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana Nabi bisa melihat sementara malaikat gaib? Ya, Allah perlihatkan. Allah perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Nah, di sini kata Imam Ibnu Katsir, sibtu mi'ati janah, malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Ya, kita nggak bisa kebayang ya, 2 sayap saja sudah bisa terbang luar biasa, apalagi 600 sayap. Ya. Bil ufuqil mubin, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, ayat selanjutnya wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin, dan Nabi itu bukanlah orang yang bakhil menerangkan yang gaib. Ya, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu, menyampaikan ayat-ayat Allah itu kan tujuannya menyampaikan kebenaran jamaah sekalian. Dan beliau tidak kikir. Umpama beliau mau nggak nyampaikan juga bisa. Tapi beliau menyampaikan ya, apapun disampaikan. Bahkan ayat yang menjadi teguran untuk beliau juga beliau sampaikan. Abasa wa tawalla. Itu kan teguran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalian. Kalau seandainya Al-Qur'an buatan Nabi, tidak mungkin beliau mencela diri beliau sendiri, menegur diri beliau sendiri. Al-Qur'an adalah benar wahyu dari Allah yang menyampaikan malaikat Jibril, dan beliau sendiri adalah seorang al-amin, terpercaya, menyampaikan wahyu dari Allah. Apapun itu coba saya disampaikan. Semua adalah amanah dari Allah, beliau sampaikan. Ya, wa ma huwa biqauli syaitonir rajim, dan Al-Qur'an itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Ya, Al-Qur'an adalah kalam ilahi, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kata Imam Ibnu Katsir, ai wa ma hadzal Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Ya, ini ayat yang semakna Asy-Syu'ara 210 sampai 212. Nah, kalau demikian keadaannya Al-Quran itu, fa'aina tadhhabun, maka kemana kalian akan pergi? Ya, maksudnya apa alasan kalian yang nggak beriman, masih nggak beriman? Padahal Al-Quran demikian mulianya, diturunkannya melalui malaikat yang mulia, oleh Nabi yang mulia, di bulan yang mulia, bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Isinya juga kebenaran. Fa'aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil alamin. Al-Qur'an tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, ai hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini adalah peringatan bagi seluruh manusia. Ya tadzakkaruna bihi wa yatta'idun, mereka mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Bagi yang mau, liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa yang mau di antara kalian menempuh jalan yang lurus. Yang mau beriman ya silahkan, yang nggak mau beriman ya silahkan. Yang penting Nabi sudah menyampaikan. Nah, alhamdulillah kita diberikan iman oleh Allah SWT. Inilah yang patut kita kuatkan, kita teguhkan,
Dan kemudian di akhir dari surah At-Takwir Allah berfirman, wa ma tasyauna illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan kalian tidaklah menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah, Tuhan semesta alam. Maksudnya laisatil masyiah, bukanlah kehendak itu pada kalian, tetapi kehendak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a ihtada. Ya, jadi kita itu dapat hidayah semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah sekalian, renungan singkat kita lanjutannya dari surah At-Takwir memberikan kemanfaatan kepada kita, dan semakin kita menjadi hamba Allah yang beriman dan beramal soleh. Di antara kandungan dari surah At-Takwir, di antaranya peristiwa-peristiwa di hari kiamat. Pada hari kiamat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakannya. Al-Quran adalah firman Allah yang disampaikan malaikat Jibril, disampaikan oleh Nabi SAW. Al-Quran adalah sumber petunjuk bagi manusia untuk ke jalan yang lurus. Dan terakhir, suksesnya manusia dalam mencapai kehidupan tergantung dari taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian insyaAllah, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada akhuna. Barakallahu fikum. Terima kasih. Saya Teguh dari Singosari. Mau bertanya Ustaz Nabil, kenapa manusia nanti di akhirat disamakan dengan fisiknya Nabi Adam yang notabene 60 hasta. Nah, satu hasta itu dalam ukuran meter di dunia itu kira-kira berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kok manusia sekali yang asli seperti ini tidak sampai 2 meter tingginya, tapi kok nanti di akhirat diserupakan dengan Nabi Adam alaihissalam sampai sebegitu tingginya? Kenapa? Syukur Ustaz. Iya. Baik, kenapa manusia dijadikan seperti itu ketika masuk surga, ya, seperti bapak mereka Adam alaihissalam? Jawabannya wallahu a'lam. Ya, saya tidak tahu, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa jadi ini sebagai bentuk pemuliaan ya kepada manusia anak Adam yang masuk ke dalam surga, disamakan tubuhnya dengan bapak mereka yang dahulunya Nabi Adam juga di surga. Wallahu a'lam bishawab, itu barangkali apa hikmahnya, dan Allah Maha tahu. Ya, tidak dijelaskan ya apa sebabnya, tapi disebutkan dalam hadis tingginya seperti itu. Satu hasta berapa? Kurang lebih setengah meter. Ya, jadi kalau 60 hasta kurang lebih 27 meter. Kurang lebihnya ya, kurang lebih 27 meter. Ya tentu sangat tinggi sekali ya sekalian. Ya berarti kalau kita tidak sampai 2 meter ya, kurang lebih ya mungkin sekitar 17 kali ya, dari tinggi kita kurang lebihnya. Ya ada hal-hal yang apa namanya sama sekalian sifatnya kekhususannya di akhirat kelak, termasuk dalam hal ini diserupakannya tubuh orang yang masuk surga dengan tubuh bapak Adam alaihissalam. Demikian insyaallah taala. Bisa jadi sebagai bentuk pemuliaan, Pak. Barakallahu fikum. Ya. Demikian Bapak, bisa difahami insyaallah. Ya, ya Allah. Nah. Yang kedua, mungkin apakah ada seorang muslim yang nanti kekal di neraka? Ya, apakah ada seorang muslim yang kekal di neraka? Jawabannya, kalau dia masih punya iman sama sekalian, itu tidak akan kekal di neraka. Orang yang masuk ke dalam neraka dari kalangan orang yang beragama Islam, yang beriman, kalau seumpama masuk neraka karena dosanya, maka tidak kekal di neraka. Ini ditunjukkan ya dalam hadis-hadis Bukhari Muslim, diantaranya dalam kitab Al-Lulu wal Marjan, walaupun imannya itu hanya sebesar biji sawi, walaupun hanya sebesar khardal, ya sangat kecil sekali, tidak akan kekal.
Ya, kenapa kok bisa masuk neraka? Kalau dia punya dosa yang belum terampunkan. Nah, sekarang begini, misalnya ada orang muslim, orang mukmin, dia berbuat dosa, lalu dia bertaubat, ya berarti selesai. Insya Allah sudah diberikan maghfirah. Yang kedua, kemungkinannya orang tersebut berbuat dosa, dia muslim, tapi nggak tobat sampai meninggal. Nah, di akhiratnya bagaimana? Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia mendapatkan syafaat. Syafaat, teman sekalian. Maka terampuni dosanya, terhapus dosanya. Kemungkinan yang lain, dia tidak mendapat syafaat, sama sekalian. Lalu dengan dosanya itu, sama sekalian, dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Dosanya lebih dari kebaikannya. Kemudian dia masuk neraka karena dosanya tersebut belum terampunkan, maka tidak kekal. Pasti insya Allah akan dikeluarkan, sebab dia masih punya iman. Jadi yang kekal di neraka itu bisa kita simpulkan ada 3 golongan. Yang pertama, orang yang tidak beriman, orang yang kafir, meninggal dalam keadaan kufur, kekal di neraka. Yang kedua, orang yang munafik, nifak akbar. Orang munafik yang nifak akbar. Nifak itu ada 2, ada nifak akbar, ada nifak asghar. Ya, nifak asghar itu yang di hadis itu ya. Kalau berbicara berdusta, kalau dipercaya dia berkhianat, kalau berjanji dia mengingkari, itu nifak amali. Nah, nifak yang dimaksud yang kekal di neraka itu yang akbar. Misalnya apa? Misalnya dia membenci agama Islam atau sebagian dari syariatnya, atau orang yang menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekufuran, atau orang yang membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penyakit-penyakit yang seperti orang-orang munafik dahulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya sama sekali. Iya. Atau orang yang misalnya dia itu dalam keadaan suka ya kalau Islam ini turun atau kaum muslimin hancur, dia suka. Ini termasuk nifaq i'tiqad. Ya, membenci syariat atau sebagiannya nggak boleh. Membenci dengan tidak melakukan berbeda. Kalau orang nggak melakukan sebuah perintah atau dia menerjang larangan, ini dosa. Tapi kalau dia nggak suka, membenci, mengejek, ini bahaya. Termasuk nifaq i'tiqad. Nah, ini kalau dia nggak tobat, nggak insaf, dia termasuk ahli neraka yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kalau dia nggak tobat, nggak insaf. Yang ketiga, orang yang musyrik, syirik akbar. Orang yang berbuat syirik akbar sampai meninggal, dia tidak kembali kepada tauhid, maka terancam dengan siksa neraka. Ya, sekian banyak ya ayat tentang orang yang kufur, orang yang munafik, orang yang syirik akbar. Nah, golongan yang ahli maksiat selain kufur, selain syirik, selain nifaq akbar, orang yang beragama Islam berbuat dosa, misalnya dosanya misalnya meminum minuman keras, misalnya berjudi, misalnya makan harta riba dan sebagainya. Lalu dia Islam, dia mukmin, dia taubat, berarti dimaghfirah. Kalau taubatnya nasuha dengan 3 syarat: berhenti, menyesali, bertekad tidak mengulang. Kalau nggak taubat sampai meninggal orang tersebut, padahal dia ahli maksiat, tetap kita sholatkan. Di akhiratnya bagaimana? Serahkan kepada Allah. Kita berharap semoga diberikan maghfirah, diberikan ampunan. Nanti di akhirat urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa jadi dia diberikan azab, bisa jadi diampuni, kita nggak tahu. Selama dia muslim, mukmin, dia ahli sholat, kita tetap sholatkan. Kelas ya teman sekalian, urusannya Allah yang maha tahu. Kita nggak bisa mengatakan seseorang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kita hanya berharap semoga beliau husnul khotimah, semoga beliau wafat dalam keadaan kebaikan. Kita khawatir su'ul khotimah, tapi kita nggak bisa memastikan. Selama dia masih punya iman, punya Islam, masih ada harapan diberikan ampun. Ini bukan berarti seseorang meremehkan dosa, bukan. Maksudnya itu masih ada harapan ya, selama dia punya tauhid, punya iman. Ada kisah di akhirat kelak itu, ada orang yang
ditunjukkan ya amalnya, perbuatan buruknya itu sejauh mata memandang. Lalu ditunjukkan lagi sejauh mata memandang sampai 99 lembar. Lalu dia putus asa sama sekalian. Ya. Kemudian ketika dia berputus asa sama sekalian, mana ini? Ya. Ditunjukkan kepada dia sebuah kartu. Nah, kartu tersebut istilah dalam hadisnya bitokoh. Ya, jadi bitokoh tadi tulisannya la ilaha illallah. Nah, dia masih merasa pesimis. Apa gunanya kartu la ilaha illallah tadi dibandingkan perbuatan dosanya yang banyak. Ternyata ketika ditimbang lebih berat kartu tadi yang tulisannya la ilaha illallah. Ternyata dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditimbang masih lebih berat la ilaha illallah orang tadi ketimbang dosanya yang begitu banyak. Artinya tidak menutup kemungkinan ya sama sekalian kalau orang itu masih punya iman, punya tauhid, dia mendapat maghfirah di akhiratnya. Tapi ini yang baca sekalian, bisa demikian, bisa juga diadab. Kan ayatnya dalam An-Nisa itu innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, jadi sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa kalau dia dipersekutukan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki. Nah, kita nggak tahu yang dikehendaki siapa. Tapi kalau sudah taubat di dunianya, maka dia mendapat apa? Maghfirah. Kalau belum, di akhiratnya tahta masyiatillah, tergantung kehendak Allah SWT. Ada bab namanya bab syafaat, ya diantaranya syafaat Nabi SAW, syafaat para malaikat, ya termasuk juga syafaat Quran, ada juga syafaat puasa. Yang terakhir syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat mutlaknya harus orang yang beriman, orang yang bertauhid. Ya, ini semua hal-hal yang memotivasi seseorang supaya teguh di atas iman dan tauhidnya, tapi jangan sampai meremehkan apa? Dosa. Karena dosa itu mengkhawatirkan. Dosa itu mengkhawatirkan sekalian. Jangan sampai seseorang meremehkan apa? Dosa. Dia takut dari dosa, takut dari azab Allah, dia juga berharap rahmat Allah dan maghfirah di sisinya. Selama ada umur, perbanyaklah istighfar, taubat, dan amal soleh. Demikian insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat, wabiyah, batiyah, tahajud. Itu umpama setelah terakhir itu kita berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan sholihan. Lalu yang ketiga, Allahumma inni as'aluka husnul khotimah wa hulima. Bacanya kapan itu Ibu? Setelah waktu terakhir sujud. Oh ya, baik. Jadi waktu sholat itu sangat baik kita berdoa. Di antara yang dianjurkan ketika bersujud berdoa, termasuk juga sebelum salam. Ya, setelah tahiyat akhir, tasyahud akhir, sebelum salam ada kesempatan, ada waktu berdoa sangat baik. Boleh Ibu, tidak apa-apa. Apa itu sholat qobliyah, ba'diyah, tapi bukan sholat fardu ya? Tidak dibedakan fardu maupun sunnah. Ya, Nabi SAW bersabda yang kurang lebih maknanya, ketika ruku agungkan Tuhanmu, Rabbmu, ketika sujud perbanyaklah doa, faqaminun an yustajaba lakum, karena doa kalian sangat layak dikabulkan. Ketika ruku kita agungkan Allah, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud apa? Setelah mengucap ya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau doa lain yang ditentukan dalam sujud, kita bisa nambah doa. Kalau kita posisi yang makmum, imam belum ini, atau kalau ibu salat sendiri misalnya, bisa menambah doa-doa ketika sujud. Benar itu? Sama-sama. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sekarang bahwa menuju surga itu selama 50 tahun. Itu bayangan saya itu seperti jalan atau dari suatu tempat sambil menunggu 50 tahun. Bukan, saya tidak mengatakan seperti itu. Itu jarak 2 daun pintu surga, 40 tahun.
bukan menuju surganya 50 tahun, bukan. Luasnya pintu surga itu perjalanan berapa tadi? 40 tahun perjalanan. Menunjukkan luasnya. Misalnya kalau pintu di masjid ini jamaah sekalian, kita dari ujung ke ujung pintu kan beberapa detik saja, mungkin 2 detik. Nah itu jaraknya 40 tahun, berarti kan sangat jauh. Maksudnya apa coba? Bukan kita menempuh perjalanan 40 tahun, bukan. Menunjukkan luasnya. Jaraknya daun pintu surga itu 40 tahun perjalanan. Berarti kan menampung banyak orang untuk bisa masuk ke dalam surga. Lah akan datang masanya pintu tersebut sesak, saking banyaknya yang masuk sampai sesak, padahal pada luas. Nah itu Ibu, itu yang dimaksud hadis tadi, menunjukkan apa? Luasnya surga. Surga luasnya kan seluas langit-langit dan bumi. Luasnya pintu surga, satu pintu surga itu seperti itu gambarannya. Perjalanan 40 tahun, dengan apa tidak disebutkan. Luas gitu ya, bukannya kita ke surga apa perjalanan 50 tahun, bukan. Jarak satu pintu surga itu seperti itu. Demikian. Nggih, barakallahu fikum. Ini sama-sama, Syah.